Selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Saras Khairus akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Berita pertama, perang tarif antar Amerika Serikat dan sejumlah mitra dagangnya tak hanya menekan bursa saham di Wall Street, tapi juga menekan pemilik usaha mikro kecil dan menengah. Yang dikhawatirkan bukan hanya besarnya tarif, tapi juga ketidakpastian karena bisa berubah dalam hitungan hari. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk 2 mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, one day the tariffs are off. Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is processed either by the Canadians with the Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico, and we also bring in a whole lot of oysters from Canada. Those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply-demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Selanjutnya, berita penangkapan seorang aktivis pro-Palestina yang ikut terlibat demo di Columbia University, New York, memicu demo menuntut pembebasannya. Aktivis tersebut, Mahmoud Khalil, ditangkap di New York dan dipindahkan ke Louisiana menunggu deportasi. Ratusan orang berdemo di kawasan Manhattan, New York, beberapa hari setelah penegak hukum dari Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE menangkap aktivis Suriah berkeluarga negaraan Aljazair, Mahmoud Khalil. Saat masih menjadi mahasiswa di Columbia University, Khalil aktif dalam demo pro-Palestina, termasuk memimpin negosiasi saat mahasiswa melakukan pendudukan kampus. Ia seorang pemegang kartu izin tinggal tetap alias Green Card. Political speech or speaking out should never be the basis of punishment or lead to deportation. And what's more, Mr. Khalil, like every other green card holder, has a right to due process of law. There's no reason why anyone should be arrested for this reason. Like, they're not inciting like terrorism. They're not inciting any violence. They're just trying to make their message heard.
Setelah ditangkap ICE pada 8 Maret, sempat ada kesimpang siuran soal keberadaan Khalil, meski akhirnya terungkap bahwa ia ditahan di sebuah penjara federal untuk imigran di negara bagian Louisiana. Someone who has never done anything wrong, who has not committed any crime at all, and they basically disappeared him. Lewat akunnya di media sosial Truth Social, Presiden Donald Trump menyebut Mahmud Khalil sebagai mahasiswa asing radikal pro-Hamas. Trump juga mengancam penangkapan dan deportasi banyak mahasiswa lain yang terlibat demo anti-Amerika dan antisemit atau anti-Yahudi. Seorang hakim federal di New York akhirnya menangguhkan proses deportasi Mahmud Khalil sambil mempertimbangkan gugatan yang meminta pembatalan penahanannya. Sidang kasus Khalil dijadwalkan pada Rabu waktu New York. Menurut seorang pengacara imigrasi di New York, seorang pemegang kartu izin tinggal tetap tak bisa begitu saja diciduk dan dideportasi. The person should have been convicted of a crime, a deportable offense. I don't believe Mr. Khalil has been convicted of such an offense, from what I know. You could also initiate deportation proceedings if a green card holder has provided material support to terrorist organization, which is what the Trump administration has been alleging. Demo pro-Palestina di kampus menuai pro dan kontra di Amerika karena kadang disertai kekerasan seperti yang terjadi akhir Februari di Barnard College. Selain itu, demo juga sering ditandai intimidasi bagi mahasiswa Yahudi. Let's assume that he has been solely involved in campus protests for Palestinian rights. That in itself should not constitute material support to terrorism. The government has a very high burden of proof. Menlu AS Marco Rubio telah mengatakan pemerintah Amerika akan mencabut visa dan kartu izin tinggal tetap pendukung Hamas agar bisa dideportasi. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Otoritas Afrika Selatan memperkenalkan sistem informasi digital yang menyediakan data pertanian bagi para petani kecil. Teknologi pertanian presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data satelit untuk membantu petani meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen mereka. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PIPES. Moses Cheu adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%. Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part. Farmers needs to be educated and trained and upskilled how to use the products, the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum.
Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan Pais saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit. They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data Pais untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Berlatar belakang masa kecil tinggal di Indonesia, Nadia Bulkin menulis cerpen horor diinspirasi kepercayaan seperti kejawen. Ia juga banyak memasukkan tema sosial politik Indonesia ke dalam tulisannya. 13 cerpennya telah diterbitkan menjadi buku berjudul She Said Destroy. Basically in my stories, I either write about Indonesia or I write about Nebraska. Penulis muda ini memang berdarah campuran Indonesia-Amerika. Nama saya Nadia Bulkin, saya tinggal di Washington DC, dan saya penulis cerita-cerita horor. I only write about the places that I know, and yeah, I definitely like to use it as an opportunity to bring a different perspective to Western horror audience. Nadia Bulkin mulai menerbitkan cerpen horor sejak umur 21 tahun untuk mencari uang saku saat kuliah. Karena suka kisah-kisah horor, sejak awal ia selalu memasukkan tokoh hantu dalam tulisannya. I actually have never had a paranormal experience and do not want to have a paranormal experience, but I think that horror is really fun, exciting, and lets you do a lot of experimentation. Cerpen Nadia bertema supernatural dan psikologis. Ia banyak menggali kisah supernatural yang disampaikan keluarganya waktu kecil tinggal di Indonesia, dipadukan dengan latar pendidikan ilmu politiknya. Some of that comes from listening to their stories about kejawen beliefs, beliefs that there is black magic practitioners who can, curse you with a look. So you have to be very careful. That was also the kind of stories that I just grew up with from my parents' friends. I think that Indonesians really love scaring children with scary stories. Menurut Nadia, pembaca kisah horor suka mempelajari makhluk atau monster dari budaya berbeda, sehingga tak jadi halangan baginya untuk menulis berlatar budaya Indonesia bagi komunitas horor Amerika. Usually my messages are about social messages or about politics or kind of about the consequences of people's actions, but my genre is sort of socio-political horror is what I call it. So I definitely write with a message, yes. 13 cerpen horor Nadia telah diterbitkan ke dalam buku berjudul She Said Destroy tahun 2017. Had already washed the bullet in holy water that he said came from the very north of the Equator Springs. Selain memperoleh berbagai nominasi seperti This Is Horror Award, She Said Destroy dibuka dengan kata pengantar oleh Paul Tremblay, penulis favorit Nadia. Paul telah menerbitkan 10 buku, termasuk The Cabin at the End of the World, yang baru-baru ini difilmkan dengan judul Knock at the Cabin. Paul mulai mengenal Nadia tahun 2008 saat membaca cerpennya Intertropical Convergence Zone. And soon after reading it, it's like, oh, I need to know who this person is. Because that story really sort of, it excited me. It threw me for a loop. I'd never really read anything write it. And frankly, at the time, I was really upset that someone as young as she was at the time wrote that story. Bagi Paul, Nadia adalah salah satu penulis horor kontemporer favoritnya. What I deeply admire about her work is, how smart she is and how smart the stories are. And she's able to get her many points across without being didactic, without sort of preaching. She lets the story do the work. Di tengah kesibukan kerjanya sebagai peneliti, Nadia tengah menggarap sebuah novel dan koleksi cerita pendek terbaru. Dari Washington DC, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Setiap tahun relawan Masjid Komunitas Indonesia di Los Angeles At-Thohir mengirimkan paket berisi produk Indonesia ke para tetangga sekitarnya. Selain bertujuan untuk menjaga kerukunan warga, saling kirim bingkisan dan dukungan terutama selama Ramadan sudah menjadi tradisi di antara masjid-masjid dan komunitas muslim antar bangsa di Los Angeles. Siang ini relawan yang kebanyakan adalah anak dan remaja diaspora Indonesia menyiapkan kantong-kantong berisi produk Indonesia untuk dibagikan ke warga di sekitar Masjid At-Thohir. So inside the bag there are pack of dates and pinto beans. So each household gets a bag and some chocolate biscuits. Isi bingkisan merupakan sumbangan dari para jemaah Masjid Komunitas Indonesia yang terletak di kawasan K-Town atau Koreatown, konsentrasi bisnis warga keturunan Korea di Los Angeles. Sejak diresmikan tahun 2022, Masjid At-Thohir aktif melakukan kegiatan jangkauan komunitas, termasuk acara tahunan pembagian bingkisan untuk tetangga ini. Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi dengan tetangga-tetangga masjid kita, karena bagaimana kehadiran masjid kita ini kan mengganggu mereka lah ya, parkirnya jadi lebih sulit dan seterusnya. Jadi kita tidak ingin ada hal-hal yang membuat mereka tidak menyukai kita gitu, karena memang ada kejadian ya di masjid yang tidak jauh dari tempat kita ini, tetangga-tetangganya merasa terganggu karena parkirannya penuh terus ya. Mereka mengajukan petisi kepada City kalau parkir di sini harus pakai permit. Nah, kalau itu terjadi dengan masjid kita yang nggak punya parkiran, itu kan menjadi sangat fatal untuk kegiatan-kegiatan masjid kita. Relawan dibagi ke beberapa kelompok agar pembagian lebih efektif. Para remaja ini ditemani beberapa relawan dewasa dan guru kelas pengajian mingguan untuk anak dan remaja yang berlangsung setiap Sabtu di At-Thohir. Alhamdulillah remaja-remaja muslim di sini, karena mereka sering dibawa oleh orang tuanya untuk berkegiatan di sini. Mereka aktif sekali. Mereka sudah berkegiatan sejak dari SD. Jadi ketika mereka sekarang sudah di high school, di SMA, mereka tetap datang ke sini dan berkontribusi. Kita bilang kepada anak-anak bahwa mereka sebenarnya adalah ambasador. Mereka adalah muslim-muslim yang tampil untuk komunitas terutama di Los Angeles. You're welcome. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Dan juga supaya anak-anak ini tetap bangga sebagai menjadi orang muslim. I think it's great that they're helping out the community, even though it's, we're all kind of in our own culture and religion. I'm glad that they're helping us out as much. Cuma juga ada yang, saya udah happy dengan agama saya nggak menjadi muslim gitu. Makanya ditaruh di bag itu ada surat dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol itu, kita tidak mengajak apapun mereka untuk, bukan dakwah lah pada prinsipnya. Jadi hanya kita memperkenalkan siapa kita dan terima kasih kepada mereka supaya maklum kalau kita nanti Ramadan lebih sibuk. Selama bulan Ramadan memang banyak sekali kegiatan yang biasa dilakukan. Misalnya seperti buka puasa bersama tentunya, atau juga sholat tarawih dan pengajian. Tapi ada satu hal lagi yang cukup unik. Ini adalah kurma pemberian dari Masjid Reseda Islamic Center yang tidak jauh dari sini. Ini merupakan bukti ukhuwah Islamiyah atau ikatan antar komunitas muslim di Los Angeles. Jadi kalau masjid-masjid di sini nih saling kirim-kirim. Terlebih karena tidak sedikit komunitas muslim di Los Angeles terdampak kebakaran hebat Januari lalu. Meski begitu, kegiatan Ramadan di At-Thohir tetap berjalan. Selain dibawakan dalam bahasa Indonesia, berbagai kegiatan Ramadan di Masjid At-Thohir juga berlangsung dalam bahasa Inggris untuk mengakomodasi jemaah yang terdiri dari berbagai bangsa di salah satu kota paling majemuk di Amerika Serikat ini. Dari Los Angeles, California, Aryatna Budianto, Dania Iman, dan Irfan Ihsan, VOA. Taruh 2, Bang.
Walau restoran halal semakin banyak dijumpai di Amerika, toko pizza halal masih cukup jarang ditemukan. Bermitra dengan pengusaha Al-Zazair, seorang diaspora Indonesia menjawab permintaan tersebut dengan Uptown Kitchen di Pittsburgh, Pennsylvania. Kali ini saya berada di kota Pittsburgh di negara bagian Pennsylvania. Sembari jalan-jalan menikmati suasana kota, saya juga mencari restoran pizza halal. Katanya pemiliknya diaspora Indonesia. Saya Haryadi, saya pemilik Uptown Kitchen di Pittsburgh, Pennsylvania. Pada umumnya restoran ala Itali menggunakan bahan makanan yang berasal dari babi. Namun, Hari bersama rekan bisnisnya Nurdin Baboce asal Aljazair memutuskan untuk menggunakan semua bahan baku yang halal. Kita melihat sejak awal marketnya semakin besar. Ternyata setelah kita buka, bahkan kita cantumkan di menu, kita punya logo halal. Itu orang tetap aja datang ke toko. Banyak orang juga ternyata yang bukan non-muslim pun juga mencari bahan makanan nggak berbahan baku pork. Dari mulut ke mulut mereka cerita ke orang, terus banyak kita nambah customer seperti itu. This store do not sell any pork product. Right, yeah. What do you think Hello. about that? Yeah, no, I think it's great. So the man that owns the building is the head of the ICP, the Islamic Center of Pittsburgh, and so it's really nice that everything's halal too for that community too. Sekarang saatnya pesan makanan tanpa khawatir asal-usul dagingnya. What size? 9 ya paling kecil ya, 9. Ya, 9 inch sajalah. Italian sub yang versi halal. Wah, asik banget nih. Tuh, ada bacon, ada Italian sausage, ada sayurnya, lengkap deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Sandra Skairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.